Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin membahas presentasi dengan judul Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Manajemen Perubahan pada Kegiatan Bisnis di Era Globalisasi pada Family Mart Cabang Rumah Sakit Atmajaya Pluit. Terus selanjutnya, di slide selanjutnya ada perkenalan anggota kelompok kami. Boleh lanjut. Anggota kelompok kami yang pertama ada Eka Syukurahmawati Mendrova, yang kedua Zahra Maulani, yang ketiga Madani Ahmad Al-Ghifari, yang keempat Topik Hidayat, yang kelima juga Muhammad Fitrianto. Next slide selanjutnya. Slide pertama adalah latar belakang, yaitu kemajuan teknologi informasi telah menjadi pilar utama yang mengubah cara perusahaan mengelola bisnis mereka. Pada era ini, di mana informasi menjadi lebih mudah diakses dan tersebar, teknologi informasi telah memainkan peran sentral dalam membentuk strategi operasional dan interaksi perusahaan dengan pelanggan serta mitra bisnis. Era globalisasi menuntut setiap perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat, terutama dalam hal teknologi informasi dan manajemen perubahan. Pemelemat RS Atmajaya Pluit sebagai bagian dari jaringan convenience store menghadapi tantangan dan peluang dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing di pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana Family Mart RS Atmajaya Pluit memanfaatkan teknologi informasi dan menerapkan manajemen perubahan untuk mendukung keberlanjutan bisnisnya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan kegiatan bisnis di Family Mart RS Atmajaya Pluit. Yang kedua, bagaimana pengaruh penerapan manajemen perubahan terhadap keberhasilan kegiatan bisnis di Family Mart RS Atmajaya Pluit. Ketiga, bagaimana pengaruh simultan pemanfaatan teknologi informasi dan manajemen perubahan terhadap keberhasilan kegiatan bisnis di Family Mart RS Atmajaya Pluit. Kemudian ada tujuan penelitian, ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keberhasilan kegiatan di Family Mart RS Atmajaya Pluit. Kedua, untuk mengetahui pengaruh penerapan manajemen perubahan terhadap keberhasilan kegiatan bisnis di Family Mart Rumah Sakit Atmajaya Pluit. Tujuan penelitian ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh teknologi terhadap keberhasilan kegiatan bisnis di Family Mart RS Atmajaya Pluit. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Ada 3 manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan wawasan akademik mengenai peran teknologi, informasi, dan manajemen perubahan dalam dunia bisnis modern. Yang kedua, menambah referensi penelitian terkait transformasi digital dan adaptasi bisnis. Manfaat penelitian yang ketiga yaitu memberikan panduan kepada perusahaan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Kemudian ada ruang lingkup penelitian. Penelitian ini berfokus pada analisis pemanfaatan teknologi informasi seperti e-commerce, analisis data, kecerdasan buatan, pemasaran digital, serta kolaborasi digital dalam kegiatan bisnis di Family Mart cabang RS Atmajaya Pluit. Selain itu, penelitian juga mencakup implementasi manajemen perubahan, termasuk adopsi teknologi baru, merger, dan akuisisi, serta peningkatan fleksibilitas organisasi di era globalisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Di bab 1 ada pendahuluan yang ada beberapa poin. Yang pertama itu latar belakang penelitian. Kedua, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, sistematika penulisan. Di bab 2 tinjauan pustaka. Yang bab 3-nya metode penelitian. Tinjauan pustaka ada deskripsi konseptual. Era globalisasi telah menciptakan perubahan besar dalam dunia bisnis, terutama melalui peran teknologi informasi atau TI dan manajemen perubahan atau MP. Kemajuan TI, e-commerce, kecerdasan buatan, AI, pemasaran digital, dan analisis data.
Dalam meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan strategis, serta memperluas akses perusahaan ke pasar global. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara pemanfaatan TI dan MP dengan keberhasilan kegiatan bisnis di era globalisasi. Fokusnya adalah menganalisis bagaimana elemen-elemen TI dan MP saling melengkapi untuk menciptakan bisnis yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi masa depan. Tinjauan pustaka, pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi adalah manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya, di mana pengukurannya berdasarkan pada intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan, dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. TJI 2003. Manajemen perubahan. Menurut Wibowo, manajemen perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang dipergunakan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Keberhasilan kegiatan pekerjaan. Selain persepsi terhadap pengembangan karir dalam organisasi, kesuksesan karir juga dapat diwujudkan dengan adanya komitmen dari karyawan terhadap karirnya. Memprediksi kesuksesan karir bagi seseorang merupakan faktor yang rumit. Maka kesuksesan karir merupakan tanggung jawab bersama antara organisasi tempat karyawan bekerja serta individu itu sendiri. Kemmerer 2014. Komitmen karir sebagai sikap seseorang terhadap suatu profesi atau pekerjaan. Eh, Buku dari Blau 1985. Penelitian relevan. Di sini ada 4 penelitian. Yang pertama itu Muksin. Judul penelitian, peran teknologi informasi dalam penerapan sistem informasi desa untuk publikasi informasi era globalisasi. Hasil penelitian mendukung relevansi teknologi informasi dalam peningkatan efisiensi operasional organisasi. Yang kedua, Murti et al. Judul penelitian, peran teknologi informasi dari manajemen perubahan organisasi dalam membantu bisnis UMKM bertahan pasca pandemi COVID-19. Hasil penelitian fokus pada penerapan digitalisasi dan perubahan strategis bisnis. Yang ketiga, Nisar dan Prabhakar. Judul penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Hasil penelitian mengidentifikasi faktor seperti pengolahan data. Yang keempat, Prasaribu dan Wijaya 2022. Judul penelitian, penggunaan AI dalam manajemen strategis perusahaan. Hasil penelitian mengeksplorasi penggunaan AI untuk otomatisasi operasi dan personalisasi produk yang mendukung efisiensi dan inovasi bisnis. Lanjut dan Kerangka berpikir. Yang pertama, konsep dasar. Pemanfaatan TI melibatkan teknologi seperti e-commerce, analisis data, pemasaran digital, kecerdasan buatan, dan kolaborasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi bisnis. Manajemen perubahan, pendekatan terstruktur untuk mengelola adaptasi teknologi baru, proses merger dan akuisisi, serta fleksibilitas organisasi dalam menghadapi dinamika pasar. Di sini ada variabel penelitiannya yang dimana pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel X1, manajemen perubahan sebagai variabel X2, dan juga keberhasilan kegiatan pekerjaan di Family Mart sebagai variabel Y. Hubungan variabel. Teknologi informasi mendukung transformasi bisnis melalui peningkatan efisiensi, pengambilan keputusan berbasis data, dan inovasi digital. Manajemen perubahan memastikan kelancaran transisi teknologi
menekan resistensi perubahan, dan meningkatkan fleksibilitas organisasi. Kombinasi keduanya berperan signifikan dalam menciptakan keberhasilan bisnis yang berkelanjutan di era globalisasi. Hipotesis penelitian H1 sebagai itu pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan kegiatan bisnis di era globalisasi. Contohnya, implementasi e-commerce meningkatkan penjualan dan juga memperluas pasar. H2, manajemen perubahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan kegiatan bisnis di era globalisasi. Contoh, merger dan akuisisi yang dikelola dengan baik mengoptimalkan integrasi perusahaan dan sinergi operasional. H3, pemanfaatan teknologi informasi dan manajemen perubahan secara simultan berpengaruh positif terhadap keberhasilan kegiatan bisnis. Contohnya penerapan AI bersamaan dengan pelatihan karyawan yang menghasilkan operasional yang lebih produktif. Metode penelitian. Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokusnya adalah menganalisis bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan manajemen perubahan berkontribusi terhadap keberhasilan kegiatan bisnis di era globalisasi. Desain penelitian yang digunakan adalah studi literatur, di mana data diambil dari berbagai sumber akademik seperti Google Scholar dan juga Elsevier. Berdasarkan prinsip Sugiono, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi terkait pemanfaatan teknologi informasi dan manajemen perubahan dalam konteks bisnis di era globalisasi. Pendekatannya yaitu pada kualitatif deskriptif. Alasan pemilihan desainnya karena penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana teknologi informasi dan manajemen perubahan memengaruhi keberhasilan kegiatan bisnis. Sumber datanya yaitu dari data sekunder dari studi pustaka. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Family Mart, supervisi operasional, kasir, dan juga staf logistik. Analisis data. Dari hasil wawancara terlihat bahwa pemanfaatan teknologi informasi di Family Mart Fluid telah berdampak positif dalam operasional bisnis. Namun, tantangan terbesar adalah adaptasi karyawan terhadap teknologi baru. Manajemen perubahan yang diterapkan melalui pelatihan rutin dinilai efektif, tapi masih memerlukan pendekatan yang lebih personal. Selanjutnya ada lanjutan populasi dari sampel, yang mana kesimpulan 1, Family Mart Fluid berhasil memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam operasional bisnis. Yang kedua, manajemen perubahan dilakukan melalui penelitian dan pengembangan budaya kerja yang adaptif, meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya. Yang ketiga, teknologi informasi dan manajemen perubahan memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan bisnis, tetapi keberhasilan jangka panjang membutuhkan dukungan lebih lanjut dalam hal penelitian dan komunikasi. Selanjutnya ada definisi operasional variabel, di mana definisi operasional variabel adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menurut Sugiono 2019, sedangkan dalam Sugiono 2017, operasional variabel dijelaskan sebagai segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel independen, di mana pemanfaatan teknologi informasi X1, manajemen perubahan. Selanjutnya ada manajemen dependen,
yaitu keberhasilan kegiatan pekerjaan Family Mart, yaitu variabel Y-nya. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Yang pertama ada variabel pemanfaatan teknologi informasi atau X1. Indikatornya yang satu, kecepatan proses teknologi untuk mempercepat transaksi dan pengelolaan stok. Yang kedua, aksesibilitas sistem, kemudahan akses dan penggunaan perangkat lunak. Misalnya aplikasi manajemen inventaris atau penggunaan pembayaran melalui kris. Yang ketiga ada peningkatan pelayanan, pengaruh teknologi dan meningkatkan pengalaman pelanggan, misalnya melalui self checkout atau aplikasi loyalty. Yang kedua ada variabel manajemen perubahan atau X2. Yang satu indikatornya yang implementasi teknologi baru. Yang kedua tingkat kepuasan karyawan terhadap perubahan yang diterapkan dan dampaknya terhadap pekerjaan mereka. Yang ketiga adalah fleksibilitas dan dalam organisasi. Yang keempat adalah pengelolaan resesi perubahan. Yang kelima adalah pelatihan dan pengembangan karyawan. Selanjutnya ada variabel keberhasilan kegiatan pekerjaan di Family Mart atau biasa dengan variabel Y. Yang pertama ada efisiensi operasional waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan tugas rutin dan interaksi pelanggan. Yang kedua, kinerja karyawan, tingkat produktivitas dan kualitas kerja yang dihasilkan oleh karyawan. Yang ketiga ada motivasi kerja. Perubahan tingkat motivasi karyawan setelah penerapan teknologi dan manajemen perubahan. Yang keempat ada kepuasan pelanggan, dan yang kelima itu inovasi bisnis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ian. Oke, untuk teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data utama adalah studi kepustakaan. Dalam penelitian kualitatif ala Sugiono, studi kepustakaan adalah salah satu metode utama untuk mengeksplorasi teori dan konsep sumber data. Data bukan dari literatur yang tersedia di platform akademik dan wawancara langsung. Sumber ini termasuk jurnal, artikel, buku, dan dokumentasi relevan lainnya. Next. Data adalah mencakup pertanyaan dengan pengalaman, manajemen perubahan, literasi dengan tujuan penelitian sumbernya. Ini. Untuk yang selanjutnya itu proses pengumpulan data. Bisa di next di slide 26. Selanjutnya itu teknik analisis data, reduksi data. Data yang telah dikumpulkan disaring dan dirangkum untuk menemukan informasi yang relevan. Kedua, proses ini melibatkan penghapusan informasi yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian sehingga hanya data penting yang akan dianalisis lebih lanjut. Oke, next. Penyajian data. Penyajian data ini ada dua. Pertama ada data yang telah direduksi, disusun, dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan diagram. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah identifikasi pola, hubungan, dan tren dalam data yang relevan dengan tema penelitian. Oke, next, Kak. Nah, untuk kesimpulan dan verifikasi ya di sini ada dua.
yaitu kesimpulan dibuat berdasarkan analisis data yang telah disajikan. Yang kedua, proses ini bersifat iteratif di mana peneliti terus memeriksa kembali data untuk memastikan bahwa kesimpulan wawancara yang ditarik konsisten dan valid. Oke, kelas selanjutnya. Nah, di sini ada galeri penelitian inovasi dan teknologi. Nah, untuk yang sebelah kiri itu, sisi kiri itu foto robotik untuk membuat kopi. Jadi robot ini dia bisa otomatis membuat kopi dengan satu perintah sentuhan saja. Untuk yang ke samping itu self service payment itu dia model pengganti kasir. Jadi kita tidak perlu mengantri lagi untuk membeli suatu produk. Nah, untuk yang bawah yang tengah itu ialah mesin machin. Dia modelnya itu seperti kayak di luar negeri. Jadi kita misalkan malas ngantri, ingin membeli snack, nah, tinggal masukin uangnya atau scan melalui model billing gitu. Nah, nanti proses sudah terbayar, nah apa tuh barangnya yang kita pilih akan keluar. Oke, next. Sini ada video singkat tentang robotik dari Family Mart secara nah, ini proses cara pembayarannya Bisa pakai yaitu Jana, seperti Baik, Spotify, tunggu bil keluar dan spend bil lagi. Langsung dibuat sama robotnya. setelah pembayaran selesai masuk ke pembuatan produk robotnya. Uper sana uper sini, pencet sini, lalu sigel. Tidak lupa dikocok dulu. Nah, ini Selesai. fungsi dikocok ini supaya Pasang dicek agar tidak bocor di setiap sisinya. Nah, setelah itu selesai. Bisa dinikmati oleh customer. Oke, next. Oke, terima kasih, Kak.